Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tolong disimak videonya agar kita bisa lebih memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kita mulai dari gagasan pokok. Kita cari tahu dulu pengertiannya. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi inti dari bacaan itu namanya gagasan pokok atau bisa juga disebut ide utama. Sedangkan kalau gagasan pendukungnya artinya adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, ketika ada suatu paragraf, kalimat utamanya ada di awal, kalimat utamanya sebagai gagasan pokok, kalimat sisanya itu adalah gagasan pendukungnya. Oke, biar kita lebih paham, nanti kita akan lihat contohnya. Dan yang perlu kita tahu untuk di kelas 4 ini, biasanya gagasan pokok dari suatu paragraf terletak di awal paragraf atau di kalimat yang pertama, atau bisa juga di kalimat terakhir, kalimat yang paling bawah, atau bisa juga gabungan dari kalimat yang awal dan kalimat yang akhir. Kita lihat contohnya agar lebih paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, ini ada suatu contoh. Usani buatkan contoh paragrafnya. Buah apel memiliki berbagai manfaat. Buah apel dapat membantu menurunkan berat badan. Buah apel juga dapat meningkatkan kerja otak kita. Selain itu, buah apel juga sangat baik dikonsumsi bagi orang yang menderita atau yang memiliki penyakit diabetes. Nah, dari paragraf ini kita harus menentukan kalimat mana yang merupakan inti dari paragrafnya. Kalimat yang di depan, buah apel memiliki berbagai manfaat. Ini berarti tentang manfaat apel. Kemudian ada juga buah apel dapat membantu menurunkan berat badan atau cerita tentang menurunkan berat badan. Kemudian kalimat yang ketiga, buah apel juga dapat meningkatkan kerja otak kita atau sedang menceritakan tentang meningkatkan kerja otak. Atau juga selain itu, buah apel juga sangat baik dikonsumsi bagi orang yang memiliki penyakit diabetes. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa gagasan pokoknya itu ada di kalimat yang pertama. Ya betul. Kenapa? Karena di kalimat yang pertama ini, buah apel memiliki berbagai manfaat. Di kalimat yang bawahnya ini membahas tentang manfaatnya apel. Jadi intinya ada di kalimat yang awal tentang manfaat buah apel, ya. Sehingga kalimat sisanya, kalimat yang selain kalimat yang pertama, ini adalah gagasan pendukungnya. Jadi untuk menentukan gagasan pendukung lebih mudah, ya. Gagasan pendukung itu bisa kita tentukan setelah kita menemukan gagasan pokoknya. Oke, sekarang kita cek latihan yang lain. Contoh paragrafnya. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai, akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Oke, sekarang akan Usani beri nomor dulu setiap kalimatnya ya. Ini kalimat yang pertama, sudah Usani kasih nomor 1. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Kemudian ini kalimat kedua, sampah plastik tidak bisa membusuk. Sampai titik ya. Kemudian ini kalimat ketiga, ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Kemudian kalimat yang keempat, jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Kemudian kalimat yang kelima yang terakhir, banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah,
Dari kalimat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, ini kita bisa cari tahu inti cerita paragrafnya. Ataukah dari kalimat yang pertama, gagasan pokoknya, sampah plastik sangat berbahaya? Atau yang kedua, sampah plastik tidak bisa membusuk? Atau yang ketiga, sampah plastik tidak dapat didaur ulang? Atau yang keempat, jika terbawa air sungai akan mengganggu ekosistem? Atau yang kelima, banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik? Yang mana? Antara kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Nah, ini dia. Kalimat utamanya adalah nomor 1, sehingga gagasan pokoknya adalah di kalimat yang pertama. Sekarang ada contoh lain lagi. Ahmad, teman sekelasku, berasal dari suku Betawi. Nisa berasal dari suku Dayak. Ada juga Hasan yang berasal dari suku Minangkabau. Aku memiliki teman yang berasal dari berbagai suku. Usani akan kasih angka dulu pada masing-masing kalimat biar mudah menentukannya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, dari 4 kalimat ini, inti ceritanya, gagasan pokoknya ada di kalimat nomor berapa ya? Ataukah yang A menceritakan tentang Ahmad yang dari Betawi, atau Nisa yang dari Dayak, atau Hasan dari Minangkabau, atau tentang aku yang memiliki teman dari berbagai suku? Kita cek. Nah, ternyata gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Yang kalimat nomor 4, aku memiliki teman yang berasal dari berbagai suku. Kenapa yang nomor 4, Us? Ya, karena di nomor 4 ini menceritakan semua yang ada di kalimat awalnya. Intinya kan tentang aku memiliki teman yang dari berbagai suku. Suku mana aja? Ya ini, Ahmad dari Betawi, ada Nisa dari Dayak, ada Hasan dari Minangkabau, ya. Jadi kalau kalimat utamanya cuma nomor 1 dari suku Betawi, lah Nisa yang dari Dayak belum terangkum dalam kalimat yang pertama. Jadi bisa ditentukan kalimat atau gagasan pokoknya itu ada di kalimat yang terakhir, yang nomor 4. Aku memiliki teman yang berasal dari berbagai suku. Oke, itulah tadi penjelasan singkat mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih kalian pahami dengan cara kalian banyak membaca dan mengerjakan latihan soalnya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal yang akan Usani share di grup kelas kita. Terima kasih sudah mau menyimak. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan saat menjelaskan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.